Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmati tatimus sholihah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Kepada para pendengar yang saya muliakan, mari kita lanjutkan kajian kitab Nahwu Matan Jurumiyah, kitab pemula untuk memahami dasar-dasar bahasa Arab. Sebelum memulai, seperti biasa, kita hadiahkan umul kitab kepada baginda Nabi aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pengarangnya. Liridho ilah wali syafaati Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa bi karamatil awliya. Tabarukan mu'allif hadal kitab Ibnu Jurum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi wa bi asrarihi fid dharain. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas adalah tanda-tanda kalimat fi'il dan huruf. Langsung saja, pembahasan kali ini yang pertama adalah tanda-tanda kalimat fi'il, yang kedua adalah pembagian fi'il, yang ketiga tanda-tanda kalimat huruf, yang keempat kesimpulan, yang kelima soal latihan. Langsung saja ke objek pembahasan yang pertama, yaitu tanda-tanda kalimat fi'il. Dalam kitab Matan Jurumiyah, tanda-tanda kalimat fi'il dinyatakan dengan dalil wal fi'lu yu'rafu biqad wasini wasawfa wa ta'it ta'nisis sakinah. Kalimat fi'il bisa ditandai dengan masuknya qad, sin, sawfa, dan tak yang mati yang menunjukkan muannasnya fi'il, atau kata kerja yang menunjukkan perempuan, tak yang disukun. Jadi bisa dipahami dari dalil ini bahwasanya kalimat fi'il tandanya ada 4. Yang pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga sawfa, yang keempat tak taknis sakinah atau tak yang mati. Contohnya, qad aflaha man tazakka. Aflaha, kenapa disebut dengan kalimat fi'il? Karena kemasukan huruf qad, maka aflaha disebut dengan kalimat fi'il. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Yaqulu, kenapa disebut dengan kalimat fi'il? Karena kemasukan huruf sin. Kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun, kenapa disebut dengan kalimat fi'il? Karena kemasukan sawfa. Yang terakhir, qomat hindun. Qomat, kenapa disebut dengan kalimat fi'il? Karena kemasukan tak taknis sakinah, tak yang mati. Maka sebelum membahas lebih detail tanda-tanda kalimat fi'il, qad, sin, sawfa, dan tak taknis sakinah, alangkah baiknya kita mengetahui pembagian fi'il. Fi'il dibagi menjadi 3. Yang pertama fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga fi'il amr. Fi'il madi didefinisikan dengan wa huwa ma dalla ala hadasin madwan qada, yang artinya kalimat atau fi'il madi adalah kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan dengan disertai zaman yang telah lewat. Doroba, dia sudah memukul. Pekerjaan memukulnya sudah lewat. Contoh lagi, nasoro, dia sudah membuka. Jadi pekerjaannya sudah lewat. Fataha, dia sudah membuka. Nasoro, dia sudah menolong. Doroba, dia sudah memukul. Kemudian fi'il yang kedua adalah fi'il mudhari.
Wa huwa ma dalla ala hadasin yaqbalu al-hala wal istiqbala. Yang artinya fi'il mudhari adalah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang menerima atau disertai dengan hal dan istiqbal. Atau fi'il mudhari yaitu memiliki arti pekerjaan zamannya ada dua, zaman hal. Hal itu artinya zamannya sedang dilakukan. Istiqbal itu akan dilakukan. Berarti fi'il mudhari punya dua zaman, hal sedang dilakukan atau istiqbal akan dilakukan. Contohnya, yadribu artinya dua, dia sedang memukul atau dia akan memukul. Sedang itu zaman hal, istiqbal itu akan. Contoh lagi, yansuru dia sedang menolong atau dia akan menolong. Yaftahu dia sedang membuka atau dia akan membuka. Jadi zamannya fi'il mudhari sedang atau akan. Sedangkan fi'il madi sudah. Kemudian fi'il amr wa huwa ma dalla ala talabi hadatsin fil mustaqbali, yang artinya fi'il amr adalah kalimat yang menunjukkan makna meminta melakukan pekerjaan di dalam zaman istiqbal yang akan dilakukan. Idrib, pukullah. Atau dengan bahasa sederhana, fi'il amr adalah kalimat perintah. Karena kalimat perintah, maka wujud pekerjaannya istiqbal akan datang. Unsur, tolonglah. Iftah, bukalah. Dan seterusnya. Maka setelah mengetahui pembagian fi'il, maka kita detailkan tanda-tanda kalimat fi'il. Tanda kalimat fi'il yang pertama adalah masuknya huruf qad. Huruf qad ini bisa masuk pada fi'il madi dan mudhari. Contoh yang masuk pada fi'il madi. Zaidun qama. Zaid benar-benar berdiri. Atau biasanya ada yang mengatakan Zaid sesungguhnya berdiri. Kemudian yang masuk pada fi'il mudhari. Zaidun qad yaqumu. Zaid terkadang berdiri. Bedanya apa? Qad yang bertemu dengan fi'il madi artinya sesungguhnya atau benar-benar. Kemudian yaqumu yang masuk pada fi'il mudhari maka artinya kadang-kadang atau terkadang. Jadi qad itu bisa masuk fi'il madi, bisa masuk pada fi'il mudhari. Nah, ada ketentuan qad itu masuk pada fi'il madi. Yang pertama, fi'il madinya harus musbat. Musbat itu positif. Dalam terjemahnya tidak ada kata negatifnya. Maka tidak boleh qad ini masuk pada fi'il madi yang manfi, yang negatif. Maka tidak boleh diucapkan maqad qama Zaidun. Zaid benar-benar tidak berdiri. Di situ kan ada kata manfinya atau negatifnya, yaitu tidak. Maka tidak boleh qad masuk pada fi'il madi yang manfi. Fi'il madinya mana? Qama. Yang kedua, fi'il madi yang mutasyarif atau fi'il madi yang bisa ditasrif. Maka tidak boleh qad ini masuk pada fi'il yang jamid yang tidak bisa ditasrif. Qad asa tidak boleh, atau qad laisa dan seterusnya. Kemudian fi'il yang berupa kalam atau kalimah perintah, maka tidak bisa masuk pada insa, misal perintah atau larangan. Kemudian yang keempat, tidak adanya pemisah antara qad dan fi'il. Jadi dia bertemu langsung dengan fi'il madinya. Maka tidak boleh diucapkan qad huwa qoma. Maka qad huwa qoma tidak memenuhi syarat. Itulah tanda pertama dari kalimat fi'il, yaitu masuknya huruf qad. Sedangkan catatannya adalah qad ditentukan hanya masuk pada kalimat fi'il karena maknanya hanya bisa terjadi pada kalimat fi'il. Kemudian tanda kedua yaitu huruf sin. Huruf sin merupakan salah satu tanda kalimat fi'il yang masuk hanya pada fi'il mudhari. Jadi tidak bisa masuk pada fi'il madi. Yang berfaedah memurnikan zamannya fi'il mudhari, hanya menunjukkan zaman istiqbal, waktu yang akan datang. Oleh karena itu, sin juga disebut dengan huruf istiqbal. Sedang makna perkataan ulama bahwa sin huruf tanfis
yaitu menjadikan zamannya fi'il mudhari dari zaman yang sempit, zaman hal, pada zaman istiqbal. Jadi saya qulu zaidun. Fi'il mudhari'nya adalah yaqulu. Yaqulu itu awalnya memiliki zaman dua. Yaqulu dia akan berkata atau dia sedang berkata. Karena kemasukan huruf sin, maka zamannya hanya satu, yaitu istiqbal. Saya qulu akan berkata. Kalau yaqulu, maka ada dua, sedang berkata atau akan berkata. Tapi kemasukan sin, saya qulu akan berkata. Menurut ulama Basrah, sin asli dicetak dengan satu huruf. Hal ini berbeda dengan ulama Kufah yang menyatakan bahwa sin adalah penggalan dari saufa, tanda ketiga dari kalimat fi'il. Sin tidak beramal karena ditempatkan sebagai bagian dari fi'il mudhari, disebabkan ketertentuannya masuk pada fi'il mudhari. Jadi, tanda yang kedua ini hanya bisa masuk pada fi'il mudhari dan zamannya menjadi hanya satu. Yang awalnya fi'il mudhari, zamannya dua menjadi zamannya satu, yaitu istiqbal. Kalau yaqulu akan berkata atau sedang berkata. Tetapi kalau kemasukan sin, saya qulu akan berkata. Kemudian tanda yang ketiga yaitu huruf saufa. Saufa memiliki makna yang sama dengan sin, yaitu memurnikan zamannya fi'il mudhari pada zaman istiqbal. Menurut ulama Basrah, makna istiqbal yang ada pada saufa lebih luas atau lama dibanding istiqbal yang ada pada sin. Karena tambahnya huruf pada saufa menunjukkan tambahnya makna. Hal ini berbeda dengan ulama Kufah yang menyatakan kadarnya istiqbalnya sama. Contoh, saufa ta'lamun. Saufa ta'lamun. Ada teks yang hilang. Saufa ta'lamun. Ta'lamun adalah fi'il mudhari. Artinya ketika sebelum kemasan saufa ta'lamun, artinya kamu sedang mengetahui, kamu akan mengetahui. Ketika kemasukan saufa ta'lamun, maka maknanya kamu akan mengetahui. Nah, ternyata teksnya pindah ke bawah ta'lamun. Dalam kitab Hasyiah Abin Najah alam 17 cetakan Al-Haramain menyatakan bahwa saufa bisa dimasuki lam ibtida berbeda dengan sin. Contohnya, wala saufa utika rabbuka fatarudho. Saufa kemasukan lam. Jadi perbedaan antara sin dan saufa. Yang pertama, saya kulu dengan saufa ya kulu artinya sama. Saya kulu, dia akan berkata. Saufa ya kulu, dia akan berkata. Bedanya apa? Kalau dengan saya kulu, dia lebih cepat bicaranya. Sedangkan saufa ya kulu lebih lama. Perbedaan kedua, sin tidak bisa kemasukan lam ibtida. Sedangkan saufa bisa. Wala saufa yu'ti. Lamnya namanya lam ibtida. Jadi, yang ketiga adalah kemasukan saufa. Tanda yang keempat yaitu tak taknis sakinah. Tak maftuhah yang disukun. Yaitu tak yang mati yang mu'annas yang musnad ilaih. Fa'il atau naibul fa'il. Dan tanda ini hanya masuk pada fi'il madhi. Duribat hindun. Duribat itu artinya telah dipukul. Fi'il madhi. Duribat. Kenapa disebut dengan kalimat fi'il? Karena ia kemasukan tak taknis sakinah. Penyukunan yang ada pada tak ini bersifat asal atau hukum asal. Dengan tujuan untuk menyeimbangkan ringannya sukun dengan beratnya fi'il. Karena fi'il menunjukkan dua makna, pekerjaan dan zaman. Terkadang tak taknis ini diharokati tidak seperti hukum asalnya yang berharokat sukun. Terkadang diharokati sekalian sukun. Apa saja? Yang pertama,
bisa diharokati kasroh. Qolatil a'rabu amanna. Diharokati kasroh untuk menolak bertemu huruf yang mati. Kalau taknya disukun, kemudian ketemu sukun, maka tidak bisa terbaca. Maka ia di kasroh. Kemudian di fathah. Qolata. Ya, diharapkan di fathah untuk kesesuaian dengan alif tasnya. Kemudian bisa di doma. Wa qolatu huruj. Diharokat di doma karena mengikuti qiraat yang dibaca doma. Jadi pengharokatan di kasroh di fathah di doma ini tidak merusak kekhususannya sebagai tanda kalimat fi'il dikarenakan bersifat baru atau tidak hukum asal. Jadi hukum asalnya disukun. Mengingatkan bahwasanya tanda keempat yaitu tak taknis sakinah, tak maftuhah yang disukun. Hanya masuk pada fi'il madhi. Kemudian melanjutkan tanda-tanda kalimat huruf. Dalam kitab Matan Al-Juriyah menyatakan wal harfu ma lam yasluh ma'u dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalimat huruf bisa ditandai dengan tidak bisanya menerima tanda kalimat isim dan kalimat fi'il. Kalau ditanya apa tanda kalimat huruf, tidak bisa menerima tanda kalimat isim dan kalimat fi'il atau disebut dengan adamiyah. Contohnya apa? Min huruf jar, an huruf nasab, lam huruf jazm. Ini contoh hanya sepintas. Sedang huruf jar itu banyak, kemarin sudah dijelaskan. Huruf nasab nanti ada bab tersendiri, begitu juga huruf jazm. Jadi tanda kalimat huruf bersifat adamiyah, tidak wujud, yaitu berupa tidak bisa menerima tanda kalimat isim dan fi'il. Jadi kalau ditanya tanda kalimat huruf apa? Adamiyah, tidak bisa menerima tanda kalimat isim dan fi'il. Jika ada pertanyaan, bagaimana mungkin perkara yang tidak wujud menjadi tanda perkara yang wujud? Maka bisa dijawab, adamiyah itu ada dua, yaitu adamiyah yang mutlak dan adamiyah yang muqayyad yang ditentukan. Sedang adamiyah yang mutlak tidak bisa dijadikan tanda perkara yang wujud. Namun adamiyah yang muqayyad bisa dijadikan tanda perkara wujud. Sedang dalam tanda kalimat huruf ini adamiyah yang muqayyad yang menjadi tandanya, yaitu tidak bisa melihat tanda kalimat isim dan fi'il. Jadi kalau bisa diringkas, apa tanda kalimat huruf adamiyah, yaitu tidak bisa menerima tanda kalimat isim dan fi'il. Kesimpulannya, tanda-tanda kalimat fi'il ada 4. Yang pertama qad. Contohnya qad qamati shalah. Sin, saya qulus sufaha. Sawfa ta'lamun. Taknis, misal duribat. Apakah hanya 4 tanda ini? Tidak. Ini hanya kita pemula untuk mempermudah saja bahwa saya tanda-tanda kalimat fi'il ada qad, ada sin, ada sofa, dan tak taknis sakinah. Untuk pemahaman lebih mantap, maka ada beberapa soal latihan. Yang pertama, contoh kalimat qomatis sholah. Qomat. Termasuk kalimat apa? Sertakan alasannya. Qomat adalah kalimat fi'il karena kemasukan qad dan tak taknis sakinah. Hatta kalimat huruf karena tidak bisa menerima tanda kalimat isim dan fi'il. Sa'antakimu minka, antakimu kalimat fi'il karena kembang huruf sin atau huruf tanfis atau huruf istiqbal. Ulaika sarhamuhumullah, yarhamu termasuk jenis apa dan sertakan alasannya. Kalimat fi'il, yarhamu kalimat fi'il. Kenapa? Karena kemasukan huruf sin atau huruf tanfis atau huruf istiqbal. Ada kalimat huruf karena tidak bisa melihat tanda kalimat isim dan fi'il. Saufa ta'lamun. Ta'lamun. Kenapa kalimat fi'il? Karena kemasukan saufa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tanda-tanda kalimat huruf
dan tanda-tanda kalimat fi'il. Maka selesailah bab kalam. Maka sebelum melanjutkan, nanti ada praktek analisis Al-Quran mengenai contoh-contoh kalimatnya. Apakah ini termasuk kalimat isim, fi'il, huruf, atau termasuk kalam? Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya maaf. Akhir kata, wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.